Oke, shalom ya Oke, shalom ya teman-teman ya. Apa kabar semuanya teman-teman? Kita ketemu kembali di Argo Purba Channel. Oke, kali ini kita akan bukan bahas tentang politik, aku bukan bahas tentang aku pergi jalan-jalan ya, aku apapun itu, tapi kali ini kita akan sedikit membahas tentang firman Tuhan kembali. Oke, gak lama ya saya nggak membahas ini. Kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan lagi teman-teman ya. Judul kali ini ada tentang roh perbudakan ya. Wah, serem nih roh perbudakan ini ya. Seperti sudah kita ketahui ya teman-teman ya, bahwa iblis aja bisa menyamar sebagai malaikat terang ya. Iblis tahu firman Tuhan, tapi dia tidak percaya kepada Allah ya. Nah, roh perbudakan inilah yang menguasai manusia. Banyak orang ya yang berkedok firman Tuhan, berkedok hamba Tuhan, tapi melakukan perbudakan ya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang berusaha ingin mencari Tuhan, ya, kepada orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mengasihi Tuhan. Tapi banyak dari antara mereka terjebak sama si jahat ini. Ya. Nah, tapi sebelum minggu kembang-kembang ya, kita akan baca satu firman Tuhan dulu ya. Nah, nanti ada beberapa ayat lagi yang akan saya selingi ya di sini ya. Oke, tapi sebelum minggu kembang-kembang, kita baca dulu ya ayat firman Tuhan ya kembang-kembang ya. Oke, ayat firman Tuhan yang kita ambil dari Roma 8 ayat 14 sampai 15 ya. Roma 8 ayat 14 sampai 15. Oke, ini saya matikan dulu teman-teman. Ya, kayak krim. Oke, kayak krim ya. Oke, teman-teman ya. Ini dia teman-teman ya. Kita akan baca saja teman-teman ya di Roma 8 ayat 14 sampai 15-nya. Oke, ya. Oke, kita baca teman-teman ya. Gini dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, ya teman-teman ya. Kita tidak menerima lagi roh perbudakan karena anak Allah ya teman-teman ya. Luar biasa teman-teman firman Tuhan ini ya. Ini di Roma 8 ayat 14 sampai 15 ini sudah jelas mengatakannya ya. Sudah jelas memberitahukannya ya teman-teman ya. Oke, ya. Oke teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Setuju nggak? Ya, pasti setuju. Ya, teman-teman. Ya. Kalau memang orang-orang yang memberikan firman Tuhan atau orang-orang yang memang sungguh-sungguh mengasihi sesamanya, dia tidak akan memperbudak orangnya. Dia tidak mengaku-ngakuti dengan firman Tuhan. Dan dia pasti akan menuntun orang-orang tersebut ke jalan yang benar. Ya, ya. Ini seperti kisah Yesus kepada orang Farisi ya. Di mana orang Farisi mencengkram ya jemaat-jemaatnya dengan bergali firman Tuhan. Ada istilah dunia dipakai ya. Semuanya terlalu banyak aturan ini itu dan sebagainya. Itulah roh perbudakan. Roh yang menguasai kita-kita semua. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita tidak akan menerima roh perbudakan ini. Kita harus tanggap ini, teman. Ya. Ingat, orang yang berasal dari Allah
tidak mungkin memperbudak orang lain. Tidak mungkin mengakuki orang lain. Ya. Tidak mungkin mencengkram orang lain. Itulah orang yang berasal dari Allah. Ciri-cirinya itu, teman-teman. Firman Tuhan udah mengatakannya. Oke, teman-teman. Kenapa bisa begitu? Oke, kita baca firman Tuhan lagi ya, teman-teman ya. Ya, yang kali ini kita ambil dari Matius 15 ayat 1 sampai em, ayat Matius 15 ayat 1 sampai 9 ya. Ya, saya akan share kembali ya teman-teman ya. Oke, ayo. Oke. Lagi ayatnya di Matius 15 ayat 1 sampai 9 ya. Kita baca ya teman-teman ya. Matius 1, Matius 15. Matius ya, Matius 15 ayat 1 sampai 9. Oke, ini ya kawan-kawan ya, kita akan bacakan kawan-kawan ya. Kita akan bacakan dulu ya. Oke, oke. Saya baca nih. Saya akan bacakan ya kawan-kawan ya. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapakah murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah-perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, dengan ajarannya yang mereka ajarkan ialah perintah manusia ya. Nah, di sini teman-teman ya, di sini nih. Nih. Saya akan bacakan di ayat intinya. Nih, di sini teman-teman nih. Ya intinya. Saya bacakan sekali lagi teman-teman ya. Di ayat intinya itu ayat 5 di ayat ke-15-nya ya. Di ayat ke-8 sampai 9-nya ya, yang di Matius 15. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, dan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, gampang-gampangnya. Oke. Dan juga kembang-kembangnya, ayatnya ini ada ya teman-teman. Ya, oke. Nah, ya banyak orang ya memuliakan Tuhan ya, ya seolah-olah kudus, seolah sakral ya, bahkan benar-benar seperti orang yang percaya kepada Tuhan ya. Tapi kebenarannya hatinya jauh sekali daripada Tuhan ya. Jauh daripada Allah ya. Ya. Seperti kata tadi, mereka memuliakan Tuhan dengan bibirnya tapi hatinya jauh daripada Tuhan ya. Itulah kebanggaman yang terjadi saat ini ya. Yang dikatakan sini ya, kebanggaman ya. Saya akan skip kembali ya, saya akan skip kembali teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan di ayat 9-nya ya, di ayat 9-nya di sini dikatakan bahwa ini ya ayat 9-nya ya kawan-kawan ya, ayat 9-nya. Yang ini kan percuma
Mereka beribadah ya, percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah ialah perintah manusia. Ya, ya. Yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ya. Kamu harus kamu harus apa namanya itu? Kamu harus mm, melakukan ibadah, ya, melakukan ritual, ya, melakukan doa pagi, ya, dan sebagainya. Itu ada, kawan-kawan, ada. Itu perintah siapa? Itu perintah manusia. Kan pertanyaannya, ada nggak Yesus mengajarkannya, kawan-kawannya, mengajarkan, ya, kita harus beribadah setiap hari, doa syafaat pagi-pagi, ya, sampai ngantuk-ngantuk, ya, kekantuk-kantuk, ya, kakang, sampai kita itu benar-benar hari demi hari itu benar-benar capek, ya lah. Padahal kita masih punya pekerjaan lain gitu. Nah, itulah ya kawan-kawan yang disebut dengan nama perintah manusia, roh perbudakan tadi. Kalau kita ingin memang benar-benar menyembah kepada Tuhan yang benar, ya, Allah mengatakan kita diberi kehendak bebas, ya kawan-kawan, ya. Allah memberikan kita kehendak bebas. Kita mau apa namanya itu, beribadah, kita mau worship pagi-pagi, siang-siang, sore-sore, malam-malam, di mana hati kita bersuka cita, riang gembira, memuji Allah semesta alam, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Ya. Bukan atas ajaran atau perintah manusia, tapi atas perintah Allah. Ya. Allah telah memberikan kita roh yang merdeka, kawan-kawan. Roh yang tidak diperbudak. Ya. Itulah ya. Jadi kalau ada yang seperti itu, teman-teman, itu berarti bukan berasal dari Allah. Ya. Ingat, Yesus tidak pernah memberikan tekanan-tekanan apapun. Ingat, di perjanjian baru pun, Yesus itu selalu bertengkarnya sama siapa? Sama orang Farisi, sama ahli Taurat. Bukan kepada orang-orang seperti kita ini. Bukan. Ingat, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengajarkannya seperti itu. Ingat, mereka mengajarkan perintah-perintah manusia. Ya, roh perbudakan itu ada. Bayangin ya, kita harus bangun pagi. Kita harus mengikuti semua perintah-perintah. Kalau tidak, kita nanti dituduh sebagai seorang yang tidak taat kepada Tuhan. Kita dituduh sebagai seorang yang mungkin tidak tunduk kepada perintah Tuhan dan sebagainya. Itu dia kepada roh perbudakan. Adakah Tuhan mengatakan seperti itu? Tidak ada. Oke? Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kita akan baca firman Tuhan selanjutnya ini masih sambung dan terkait ya teman-teman ya. Oke. Kita akan baca teman-teman ya yang ada di Kolose 2 ayat 18. Ya, saya akan cari ayatnya teman-teman ya. Oke. Saya akan share screen kembali. Ya. Di Kolose 2 ayat 18. Oke, teman-teman. Mohon bersabar. Sedikit ya teman-temannya. Kolose 2 ayat 18. Oke, ini kita coba Kolose 2 ayat 18. Oke. Hmm. Nah, teman-teman. Saya akan cari dulu. Oh iya. Hmm. Nah, iya. Oke, saya akan cari dulu teman-temannya. Oke. Kolose 2 ayat 18. Oke. Oh iya. Kolose 2 ayat 18. Oke, teman-teman. Ini ya teman-teman ya. Saya akan bacakan di sini, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman ya. Saya akan baca sini.
Jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh biarlah kemenanganmu janganlah digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Saya ulangi sekali lagi teman-teman ya. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Mereka berkanjang pada penglihatan-penglihatan tanpa dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang dunia. Ya. Nah, ini apa? Inilah ya ciri-cirinya teman-temannya. Ya dia mengaku beribadah kepada Tuhan ya. Jadi malaikat ini maksudnya kepada Allah ya. Itu ya teman-temannya. Ya, ya dia mengangkat banyak penglihatan-penglihatan ya. Banyak juga apa seolah-olah bahwa em, orang-orang ini sudah merasa paling dekat dengan Tuhan ya teman-temannya. Sudah merasa paling dekat dengan Allah teman-temannya. Ya. Nah, itulah yang terjadi teman-temannya. Ah, dia membawa pikirannya sendiri. Mereka membawa pikirannya sendiri. Membaca membuat firman Tuhan berdasarkan apa yang ada di pikirannya. Nah, dengan itu, dia akhirnya membuat yang namanya satu kesimpulan bagi diri dia sendiri dan orang lain adalah menggunakan firman Tuhan untuk melaksanakan misinya. Apa misinya? Berkedok firman Tuhan untuk mengambil keuntungan pada dirinya sendiri. Itu banyak di mana-mana, kawan-kawan. Banyak kali, kawan-kawan. Ya, seperti orang Farisi tadi, ya, mereka banyak menggunakan firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan, ya, untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka itulah yang disebut dengan nama roh perbudakan. Ya, ya. Mengaku-ngaku kalau tidak percaya Tuhan, begini, begini, begini. Ya, kalau kamu melanggar aturan, ya, sebagainya, ya, kamu akan dianggap sebagai seorang yang pembangkang. Kamu yang dianggap sebagai seorang pengkhianat, dikakak-kakakan, hina-hina, dan sebagainya. Nah, apakah itu ajaran dari Tuhan, teman-teman? Sama seperti orang Parsi yang mengawak-ngawak Yesus, menghina-hina Yesus, dan mengakak-akak Yesus. Mereka ingin membunuh Yesus. Ya, karena Yesus membongkar kebusukan orang Parisi dan ahli Taurat. Sama seperti yang mengatasnamakan hamba Tuhan atau memakai firman Tuhan untuk pembenaran dirinya. Ya, dan endingnya adalah memperbudak orang-orang yang sebenarnya sungguh-sungguh percaya Yesus, tapi mereka salah dan terjebak di sana. Ya, dan mereka mungkin saat ini tidak bisa keluar dari sana. Orang-orang yang merdeka ini, yang sudah merdeka, yang dibebaskan oleh Allah, yang kita yang dimerdekakan, kita tidak ikut ada istiadat dunia, aturan-aturan dunia, suka-suka lo ya mau buat peraturan apa ya di sana, dimanapun itu ya. Tapi ingat, jika manusia merdeka, jika manusia yang sungguh dimerdekakan, jangan mau tertipu dengan mengatasnamakan firman Tuhan. Baca kembali firman Tuhan, gali kembali firman Tuhan. Ya, kawan-kawan, ingat Alkitab adalah dasar firman kita. Ya, Alkitab adalah dasar firman kita, bukan perkataan manusia. Ya. Ingat, pakai logika dan minta pertolongan Tuhan untuk membebaskan Anda dari roh perbudakan ini. Oke, teman-teman, demikian firman Tuhan untuk kali ini ya, luar biasa. Luar biasa. Ya, sudah lama kayak nggak memberitakan firman Tuhan lagi. Kayak begitu semangat kali teman-teman untuk kali ini ya. Oke, kita berdoa teman-teman ya. Terima kasih Bapa. Allah yang berkata di dalam kerajaan surga. Dalam nama anak-Mu Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu ini. Kami tahu Tuhan, kami bukan manusia yang diperbudak oleh si jahat Tuhan. Tapi kami adalah manusia merdeka Tuhan yang sungguh-sungguh merdeka
Kami bebas kemanapun pergi, kami bebas melakukan apapun yang kami inginkan itu Bapa. Dan kami tidak diperbudak oleh roh dunia Bapa. Tapi kami mengikuti Engkau. Kami tahu Engkau tidak memperdaya kami. Kami tahu Engkau tidak memperbudak kami. Tapi Engkau mau membebaskan kami dari roh perbudakan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Biarlah Engkau yang berkehendak terhadap hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, demikian renungan firman Tuhan kali ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode. Bye-bye.